Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jadi, pada video kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Teknologi Sistem Informasi Akuntansi. Tapi, sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, aku Dita Triwetani, dan aku Rani Oktaviani. Jadi teman-teman, kalian pasti belum tahu kan, apa sih sebenarnya informasi akuntansi itu? Jadi, informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan. Peran teknologi informasi dalam membantu proses akuntansi dalam perusahaan atau organisasi telah lama berlangsung. Alasan utama penggunaan IT dalam akuntansi ialah efisiensi, penghematan waktu, dan biaya. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar, berkat teknologi ini kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Karakteristik sistem akuntansi manual adalah sebagai berikut. 1. Sistem manual berperan sebagai pengendali. 2. Membutuhkan waktu dan tenaga yang optimal untuk melakukan jejak audit. 3. Penerapan aturan dalam penerapan kontrol terhadap manusia. 4. Unsur manusia memegang peran penting dalam melaksanakan proses akuntansi. 5. Perlu memisahkan antara petugas buku harian, jurnal, dan buku besar. Karakteristik sistem akuntansi komputer adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan informasi dapat dilakukan langsung ke database sistem. 2. Informasi keuangan yang dapat dimunculkan segera serta melalui media Windows. 3. Perangkat keras dan perangkat lunak teknologi dominan digunakan. 4. Rawan terhadap serangan virus komputer. 5. Kecermatan dan ketepatan waktu penyelesaian dan penyajian informasi keuangan terjamin oleh komputer. Berikut ini beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem informasi akuntansi yang didukung oleh teknologi informasi atau SIA berbasis komputer, yaitu 1. Proses pengolahan data yang cepat. Ketepatan waktu informasi yang diterima, artinya jika informasi yang diterima terlambat, maka ini akan mengurangi nilai manfaat informasi itu sendiri. Kedua, memiliki tingkat akurasi informasi yang tinggi, informasi yang akan dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan organisasi akurat. Ketiga, efisiensi sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi yang manual dengan jumlah data transaksi yang banyak akan membutuhkan lebih banyak personil yang melakukan tugas pemrosesan data. Jadi teman-teman, selain keuntungan dan kehebatan dari teknologi sistem informasi akuntansi itu juga ada minusnya tahu. Sebenarnya apa sih kelemahan dari teknologi sistem informasi akuntansi itu? Pertama, adanya penyalahgunaan teknologi. Salah satunya penyalahan guna teknologi adalah penggunaan teknologi baru sebelum adanya kepastian yang jelas mengenai kebutuhannya. Kedua, pengulangan kesalahan. Dalam pemrosesan manual, kesalahan dibuat secara individual. Jadi, seseorang dapat memproses atau pos dengan benar, membuat kesalahan pada pos berikutnya. Ketiga, kesalahan berantai. Kesalahan berantai merupakan efek domino dari kesalahan-kesalahan di sistem aplikasi. Keempat, pemrosesan yang tidak logis merupakan akibat dari suatu kejadian yang diotomatisasi yang dapat dikatakan sangat tidak mungkin dalam proses manual. Kelima, ketidakmampuan menerjemahkan kebutuhan pemakai ke dalam persyaratan teknis. Salah satu kegagalan utama pengolahan data adalah adanya kegagalan komunikasi antara para pemakai dengan personil teknis. Penerapan teknologi informasi dalam akuntansi. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi, berdampak sekali terhadap sistem informasi akuntansi atau SIA. Dalam suatu perusahaan, dampak yang dirasakan secara nyata dalam pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Di samping itu, pengendalian intern dalam SIA
serta peningkatan jumlah dari kualitas informasi dalam pelaporan keuangan juga akan terpengaruh. Siklus akuntansi pada SIA berbasis komputer sama dengan SIA berbasis manual. Artinya, aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. Sistem berbasis komputer hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas model. Adapun tujuan dari praktik auditing yaitu memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA. Secara singkat, manfaat IT dalam akuntansi adalah: pertama, menjadikan pekerjaan lebih mudah. Kedua, menambah produktivitas. Ketiga, mempertinggi efektivitas. Keempat, mengembangkan kinerja pekerjaan. Dengan sistem komputer atau hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah merupakan komponen-komponen atau simbol bagian-bagian berbentuk fisik yang ada pada komputer. Hardware terbagi beberapa macam, yaitu input. Input terutama dijalankan dengan cara mengetikkan data ke keyboard. Yang ini seperti mengetik dengan mesin ketik. Mouse juga digunakan untuk input. Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau penggerakan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Kedua, proses pemrosesan dilakukan oleh mikroprosesor, meskipun ia mempunyai fungsi yang sangat berbeda, hampir sama konstruksinya dengan main memory, sebab ia merupakan jenis chip silikon lain. Ia juga ditempatkan pada papan sirkuit elektronik. Bagian yang mengerjakan hal ini disebut arithmetic logical unit. Ketiga, kontrol. Setiap komputer mempunyai unit kontrol yang menjemput instruksi penyimpanan utama, menginterpretasikan instruksi itu dan menerbitkan atau mengeluarkan sinyal yang diperlukan oleh komponen yang membentuk sistem itu. Keempat, penyimpangan. Penyimpangan atau storage data dan instruksi memasuki main storage atau penyimpanan utama dan disimpan sampai diperlukan untuk bekerja. Kelima, output. Output mempunyai dua bentuk alternatif. Data bisa dicetak ke dalam lembaran kertas dengan menggunakan laser, printer, atau bisa ditampilkan pada layar monitor. Jadi teman-teman, berkembangnya sistem informasi yang berbasis teknologi menyebabkan tidak hanya membawa pengaruh pada pengelolaan perusahaan, tetapi juga telah memberikan pengaruh yang signifikan pada sistem informasi akuntansi, organisasi bisnis, atau perkembangan yang telah terjadi menunjukkan bahwa teknologi informasi saat ini bukan menjadi tumbuh lagi bagi perusahaan atau organisasi. Mereka sudah menjadi kebutuhan untuk menunjukkan kerja entitas perusahaan atau organisasi tersebut. Perkembangan teknologi yang sangat pesat untuk saat ini sangat berpengaruh pada perkembangan sistem. Sistem informasi akuntansi yang menjadi suatu yang sangat penting dalam sistem informasi yang dapat menerima data dan keuangan dan memprosesnya menjadi suatu informasi untuk kepentingan baik untuk kepentingan luar dan dalam suatu organisasi. Nah teman-teman, jadi mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang teknologi informasi akuntansi. Selanjutnya, kami bakal ngebahas kasus loh. Di sini, kami memilih kasus tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi akuntansi dalam komputer dengan menggunakan aplikasi Mayop. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam videonya. Sebelum itu, aku bakal jelasin dulu apa itu aplikasi Mayop dan apa penggunaannya. Jadi, Mayop itu adalah program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap dan cepat dan akurat dan mudah dipahami oleh semua orang. Nah, di sini aku bakal ngajak teman-teman semua gimana sih cara membuat laporan keuangan itu dengan menggunakan aplikasi Mayop. Di sini aku bakal ngebuat laporan laba rugi, kedua laporan posisi keuangan, dan ketiga laporan arus kas. Nah, jadi di aplikasi Mayop ini kita bisa membuat laporan keuangan. Mari kita simak video tutorial berikut. Langkah pertama, kita masuk ke menu reports yang ada di atas, kemudian kita pilih indeks ke reports. Yang pertama yang kita tampilkan adalah laporan laba rugi. Kemudian kita masuk ke indeks to reports. Kemudian di tab accounts, ini kita cari yang namanya profit and loss. Kemudian kita pilih profit and loss aktual, lalu kalian pilih display. Nah, pada saat klik display, di sini ada date from, pastikan date from kalian itu mengikuti periode akuntansi, karena periode akuntansi di sini itu biasanya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya di sini date from kita rubah
tanggalnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kalau sudah seperti tadi, informasikan bahwa di laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dan beban-beban perusahaan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke, apa yang penting dari laporan keuangan ini? Yang penting dari laporan keuangan ini ialah di mana kita bisa mengetahui net profit atau laba bersih atau rugi bersih yang didapat atau yang diderita oleh perusahaan, di mana yang kita lihat di sini perusahaan mendapatkan laba sebesar 233.820.000. Baiklah, untuk profit and loss, kemudian selanjutnya kita tampilkan laporan neraca atau biasanya dikenal dengan balance sheet. Maksudnya sama, yaitu masuk ke reports, kemudian pilih index reports, lalu masih di tab account. Nah, di sini ada balance sheet. Kita pilih balance sheet dan kita klik standard balance, kemudian kalian pilih display. Nah, untuk balance sheet, biarkan as of-nya 31 Desember karena di sini kita membuat laporan keuangan per 31 Desember. Nah, tadi kan sudah aku kasih tahu kepada teman-teman semua kalau misalnya balance sheet itu meliputi 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kalian bisa lihat di sini cara menampilkan balance sheet atau laporan neraca. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah laporan arus kas, yang dimana langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Itu masuknya ke report, lalu kita pilih index to reports. Nah, kita pilihnya di tab banking. Kemudian kita pilih siku and deposit. Lalu kalian pilih statements of cash flow, kemudian tinggal display. Di sini juga pastikan date from-nya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, tadi juga aku udah informasikan sama teman-teman semua mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Tadi aku udah informasikan di sini ada 3 aktivitas di dalam laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini kita bisa lihat cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas pendanaan. Kalau sudah kita bisa lihat di sini, arus kas senilai 282.120.000, sumbernya dari mana saja dan digunakan untuk apa saja. Oke. Untuk langkah menampilkan laporan keuangan ke Mayop Accounting versi 18. Nah, jadi begitu teman-teman cara membuat laporan keuangan di aplikasi Mayop. Nah, setelah materi dan kasus yang sudah aku sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya teknologi sistem informasi akuntansi ini sangatlah bermanfaat, terutama dalam menggunakan sistem komputer, karena dapat membantu dalam hal-hal menyediakan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk banyak pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama di bidang akuntansi bagi perusahaan dapat membantu dan memudahkan seorang akuntan dalam menghasilkan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.